Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa abduhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-syurafa wa ashabihi an-nubala wattabi'ina lahum bi ihsan wa sa'iril mala ila yaumin yujza fihi al-ibadu wa yujtaba. Amma ba'du, فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالتقوى فإن خير الزاد التقوى وإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Ma tala'a al-fajr wa asfar. Allahu akbar. Ma hamidallaha al-hamid wa dhakar. Allahu akbar. Ma taba at-ta'ib wa astaghfar. Allahu akbar. Ma saha al-mujahidu fi sabilillahi wa zaljar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau sehatkan kami, Engkau sempatkan kami, Engkau sampaikan kami pada hari yang mulia ini, hari yang terbesar di sisi Allah. A'zamul ayyam yaumun nahr. A'zamul ayyam inda Allah yaumun nahr, thumma yaumul qarr. Sebesar-besar hari di sisi Allah adalah hari nahar, kemudian adalah yaumul qarr, yaitu hari di Mina. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, adalah nikmat yang besar di saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk merayakan hari besar yang padanya dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah yang maha besar, semuanya kecil di hadapan Allah. Allahu akbar. Allah yang maha kaya, semuanya miskin dan fakir di hadapan Allah. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kita semua adalah fuqara, kita semua adalah du'afa. Allah lah yang maha Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Allahu akbar. Menambah semangat kita untuk tetap berada di jalannya, karena siapapun yang berada di jalan Allah, Allah akan bimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami,
siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan yang selamat menuju kami. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hari ini Allah izinkan kita untuk merayakan hari besar yang merupakan syiar min syairillah, yang menghidupkannya adalah taqwa, yang menghidupkannya adalah iman, yang menghidupkannya adalah kekuatan, menghidupkannya adalah kebanggaan dan izzah atas iman dan Islam yang Allah beri. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau dapatkan orang-orang Madinah merayakan 2 hari di masa jahiliyah, Yauman Nairuz wa Yaum Mahrajan, di mana mereka bermain dan bergembira pada hari itu, tetapi tidak ada nilai ibadahnya. Yang ada adalah bersenang-senang dan bersukaria. Tetapi Allah jadikan bagi kita ibadah, Allah jadikan bagi kita hari raya, hari besar yang diizinkan kita padanya bergembira, tapi tidak lepas dari nilai-nilai ibadah, tidak lepas dari nilai-nilai iman dan taqwa, tidak lepas dari ketaatan kepadanya. Oleh itu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma. Allah ganti hari raya jahiliyah itu yang tidak ada nilai syiar dan ibadahnya, tidak ada nilai ketaatan dan ketakwaan padanya, Allah ganti dengan hari raya yang lebih baik daripada keduanya. Idul Fitri wa Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri adalah ibarat pengumuman atas kemenangan yang dicapai setelah sebulan penuh kita sabar, tegar, tabah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka Allah izinkan kita bertakbir, Allah izinkan kita bertahmid, Allah izinkan kita untuk menikmati hari itu. Sehingga Nabi katakan, tidak boleh hari itu ada yang miskin. Aghnuhum anis su'al, jadikan mereka tidak butuh untuk meminta-minta pada hari itu, yaitu dengan zakatul fitrah. Allah wajibkan zakatul fitrah atas setiap jiwa, tidak dibatasi dengan yang mampu saja. Karena jumlahnya kecil, maka semuanya diwajibkan. Kemudian datang hari raya Idul Adha. Setelah musim ketaatan pula, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari, tidak ada hari-hari di mana amalan salih lebih dicintai Allah dari amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah, di hari ke-10-nya. Setelah kita melaksanakan berbagai ketaatan yang disyariatkan untuk semakin mendekatkan diri dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita pada hari ini untuk melaksanakan, merayakan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kemenangan. Dan hari ini pun tidak boleh satupun orang Islam dalam keadaan kemiskinan. Mereka harus makan seperti orang-orang kaya juga makan. Mereka juga harus memakai pakaian yang terbersih dan terbaru kalau bisa. Maka disyariatkanlah pula untuk saling memberi pada hari ini dengan al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kurban adalah menjadi puncak ketaatan dan tanda ketakwaan. Kurban bukanlah nama untuk diperkenalkan, tapi ia adalah ketakwaan yang akan dipersembahkan, karena yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan orang yang berkurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
tidak akan sampai kepada Allah darah, daging hewan yang kita korbankan, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. At-taqwa hahuna, kata Nabi alaihi salatu wassalam, takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Wa asyara ila sadrihi syarif. Beliau menunjuk ke dadanya yang mulia. Takwa itu letaknya di sini. Tidak masalah diumumkan, tidak masalah diproklamirkan, tidak masalah disimboliskan, tetapi ketakwaan tetap di sini. Fatibu biha nafsa, karena ini adalah min Allah, dari Allah asalnya, wa ilallah, dan kembali kepadanya. Fatibu biha nafsa, maka tuluskanlah hati kita dalam memberikannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha mengingatkan kita pada seorang, bukan seorang, sekeluarga yang dibangun di atas cinta. Cinta bukan sembarang cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibangun di atas ketaatan, bukan sembarang ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sang kepala keluarga tersebut mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu Nabi dan Rasul tidak mendapatkan gelar Khalilur Rahman kecuali Nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-khullah dalam bahasa Arab kaum muslimin adalah lebih dalam dari cinta al-mahabbah. Makanya ada keliru ketika ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah. Bal nabiyuna Khalilullah, Nabi kita adalah Khalilullah. Ini didapatkan oleh Ibrahim, didapatkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan gelar dan kebesaran yang tiba-tiba diturunkan, tetapi adalah hasil prestasi, dedikasi, integritas, kredibilitas yang senantiasa terjaga. Sebagaimana beliau Nabi kita alaihi salatu wassalam sejak kecil sampai dewasa mendapatkan gelar Al-Amin, bukan karena tim sukses, bukan karena mengajukan berkas, mengumpulkan kredit poin, tetapi adalah orang-orang sendiri, orang Mekah yang berinteraksi langsung dengannya, yang memberikan gelar Al-Amin. Dan gelar Al-Khullah didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah gelar yang diberikan oleh yang dicintainya. Ma'asyiral kiram, dalam hadits qudsi disebutkan, bila Allah mencintai hambanya, maka akan diberikan taufik untuk melakukan segala sesuatu dalam kebaikan. Itulah Ibrahim alaihissalam. Sejak masih remaja, beliau mengajak kepada tauhid sendiri di saat seluruh umat dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Karena sebesar-besar maksiat kepada Allah adalah kesyirikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam akhirnya harus menerima konsekuensi dari dakwahnya, menentang arus dan gelombang besar kesyirikan yang sudah mengakar, yang terpatri dalam hati dan pikiran setiap orang pada zaman itu. Tapi beliau dengan tegar dan dengan sabar mengatakan, Rabbi Allahu alladzi la ilaha illahu, Tuhanku adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia.
Ma'asyil kiram dirahmati Allah, sehingga Nabi Ibrahim dipuji Allah dengan sebutan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim sendiri adalah seperti umat, sendiri seperti seluruh orang. Tetapi Allah SWT membalas dan menyelamatkan ketika beliau mau dibakar dalam api unggun yang besar. Allah katakan wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ma'asyiral kiram, siapa yang bisa membakar dengan api? Kalau yang menciptakan api mengatakan ya api, jadilah sejuk dan keselamatan bagi Ibrahim. Api tak akan membakar lagi. Bagaimanapun kezaliman orang yang zalim, tapi bila Allah Subhanahu wa taala yang menghambatnya, maka Allah akan halangi dengan syarat kita lulus dalam uji. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, beliau harus pindah atas perintah, karena tempat yang dia berdakwah tidak menerima. Dari selatan Irak pindah ke Palestina atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, inni zahibun ila rabbi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, menikah lama sekali menunggu anak. Bayangkan kita kaum muslimin yang menunggu anak setahun tidak kunjung dapat, 2 tahun tidak kunjung datang, 3 tahun tidak ada tanda-tanda, 4 tahun mulai putus harapan, 5 tahun mulai berpikir menikah lagi, 6 tahun tidak juga punya anak, sampai Ibrahim umurnya 80 tahun lebih baru dikaruniai anak. Bayangkan bagaimana gembiranya hati, senangnya jiwa ketika dapat berita gembira anak datang. Subhanallah, setelah umur tua, di saat-saat sedang gembiranya, Allah Maha tahu isi hati seorang hamba. Tetapi Allah ingatkan, ingin memperlihatkan kepada Ibrahim, ingin lihatkan dalam bentuk amal nyata bahwa cinta itu bukan hanya semanis kata-kata, bukan hanya manis kata-kata, tetapi harus terbukti dalam amal nyata. Allah Maha tahu Ibrahim tak berubah cintanya pada Allah, tapi Allah ingin tunjukkan ke Ibrahim, ya Ibrahim, kalau kau benar cinta kepadaku dan gelar itu masih kau sandang, maka sekarang pindahkan anakmu bukan ke transmigrasi yang ada kebun sawit 2 kabling, bukan ditinggalkan di rumah yang penuh dengan persiapan makanan dan pakaian, bukan ditinggalkan di sebuah kebun yang ada penghasilan yang diharapkan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Disuruh meninggalkan anaknya di sebuah tempat yang tidak ada zara'. Az-zar'u kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum adalah tanaman lunak. Kalau tanaman-tanaman lunak saja tidak bisa tumbuh, bagaimana dengan tanaman-tanaman keras? Ma'asyiral kiram, berarti tidak ada sumber kehidupan di situ, di sebuah lembah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Ibrahim sekali lagi menunjukkan dedikasi yang tinggi, integritas yang kuat dan berkualitas. Dia tidak ragu. Tetapi yang namanya seorang ayah mesti sedih, yang namanya seorang suami mesti sedih meninggalkan sang buah hati yang sudah ditunggu sekian lama dalam penantian yang tidak pasti.
Allah belum kabarkan kepadanya tunggu Ibrahim sampai 80 tahun, kan tidak. Tapi tiba-tiba malaikat memberi berita gembira. La ilaha illallah walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketika dia meninggalkan Hajar, istrinya tercinta, dan Ismail, sang bayi yang masih belum tahu apa-apa, Ibrahim berjalan tanpa menoleh. Karena banyak menoleh ini membuat cinta kita buyar. Oleh itu juga ketika kita istiqamah di dalam agama, jangan terlalu banyak menoleh kiri dan kanan, karena akan melunturkan cinta dan kekuatan kita. Dengarkan Allah, dengarkan Rasulullah, dan lihat kemana arah kapal para sahabat berlayar, dan diikuti oleh para tabi'in yang tak mau menyimpang dari jalan mereka. Tetapi karena kuatnya gelombang, bisa saja dalam suatu keadaan ada yang jatuh dan gugur, atau tumbang dan terpeleset. Maka kewajiban setiap insan muslim dan muslimah membangunkan saudaranya, bukan melemparkannya keluar kapal yang sehingga karam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Ibrahim tak berani menoleh, takut diragukan. Hajar mengejar, ya Ibrahim, liman taraktana, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini? Kalaulah yang ditinggal laki-laki, bahkan aki-aki, tidak akan sekhawatir seorang wanita. Wanita di tempat yang sunyi dan sepi, siapa yang akan melindunginya bila ada musuh yang menyerang? Subhanallah, melihat sang suami tak menoleh. Ini istri yang paham suaminya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, betapa banyak hari ini suami tidak paham bahasa istri, istri tak mengerti bahasa verbal suami. Tapi Hajar ketika melihat sang suami tak menoleh, dia paham bahwa ini bukan sembarangan, ini pasti ada hikmah, pasti ada rahasia perintah. Akhirnya dia mengeluarkan pertanyaan yang menggugah, pertanyaan yang menggugah iman. Allahu amaraka bihadza, Allahkah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim alaihissalam tak berani menoleh dan mengatakan Allahumma na'am, Allahumma na'am, Allahu amarani bihadza. Demi Allah, Allah lah yang menyuruh ini kepadaku. Kalau tidak, gimana aku sanggup melakukannya? Ketika mendengar kalimat Allah, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu bila disebut nama Allah bergetar hatinya, bertambah imannya, kokoh yakinnya. Idzan la yudayyi'an Allah, kalau Allah yang suruh, Allah tak akan sia-siakan kami. Pas subhanallah, negeri yang kering kerontang, padang Sahara yang gersang, tidak ada tanaman dan tumbuhan, apalagi buah-buahan dan segenap jenis makanan. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan yang kering itu basah, menjadikan yang tidak tumbuh itu menjadi hijau. Akhirnya disia-siakan Hajar, disia-siakan Ismail. Demi Allah tidak disia-siakan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka jangan sia-siakan Allah. Laksanakan perintah Allah seperti yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW. Idzan la yudayyi'an Allah, laksanakan seperti yang diperintah. Ketika nanti datang perintah harus menyembelih anak, apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan, bukan apa yang kau lihat dan pendapatmu.
La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Datanglah kabilah Jurhum. Ismail menikah, dan cerita sumur Zamzam. Hajar harus bolak-balik 7 kali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dia dapat rezeki dari usahanya? Tidak. Karena tidak semua usaha harus membuahkan rezeki, tapi usaha itu sendiri adalah rezeki. Maka siapa yang sudah berusaha, Allah akan beri. Tidak mesti dari jalan yang dia lakukan. Berapa banyak kaum muslimin kita tawakalnya pada pekerjaan, kita tawakalnya pada pendapatan, tawakalnya pada nama besar dan jabatan, lupa tawakal kepada yang maha kuat, yang maha besar, yang maha menentukan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selesai ujian tidak. Ketika anak sudah mulai diharapkan, pasti waktu itu kita mulai condong ke anak kita. Bisa diajak bermain dan bisa pula diajak membantu bekerja. Bahkan tidak jarang meringankan pekerjaan orang tua. Sudah mulai terlihat tanda-tanda bahwa generasi akan bersambung. Allah SWT ingin tunjukkan lagi kepada Ibrahim. Ya Allah Maha tahu bahwa Ibrahim tak berubah cintanya, tetapi Allah ingin bukti nyata. Dan supaya Ibrahim belajar bahwa cinta itu pengorbanan, bukan hanya sekedar nyanyian. Ma'asyiral kiram, falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Anakku, diperlihatkan kepadaku dalam mimpi bahwa aku mesti menyembelihmu. La ilaha illallah. Kemarin waktu kecil harus meninggalkannya, sekarang setelah dewasa harus menyembelihnya. La ilaha illallah. Tuntutan cinta yang luar biasa. Memang semakin besar cinta, semakin besar pengorbanan. Memang semakin besar sayang, semakin harus menenggang. Mustahil cinta tanpa ada pengorbanan, tanpa ada yang ditahan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Ibrahim sekali lagi lulus ujian. Tanya ke anak, anak menjawab, ya abatif ma tu'mar. Anak yang loyal kepada Allah dan hormat pada orang tua, dasarnya cinta kepada Allah. Ibrahim tak beberapa kali bertemu dengan Ismail, hanya beberapa kali. Dalam sejarah 2 kali bertemu setelah dia menjadi orang mumayyiz. Pertama dulu waktu bayi, tidak tahu apa-apa. Tetapi subhanallah, pertemuan yang berkualitas. Pertemuan berkualitas. Yang kedua, sang istri yang berkualitas. Sang istri walaupun suaminya jarang bertemu dengan anaknya, karena tugas dakwah sang suami yang mengharuskan dia jarang di rumah. Hajar bukan justru menghajar suaminya, mengatakan ayahmu tidak pernah mengurusmu, tapi justru Hajar menghidupkan Ibrahim dalam pendidikan kepada anaknya. Wahai anakku, ayahmu ini dan itu. Dia tidak berada di sini bukan karena benci dan tidak mau mengurus kamu, tetapi karena Allah yang perintahkan. Perintah Allah di atas segalanya. Di mana istri-istri, di mana ibu-ibu yang bila berlebih porsinya mendidik anak, ingin menghapus kebaikan suaminya, seolah-olah suami tidak punya apa-apa, sehingga anak pun tidak menghormati sang ayah seperti seharusnya, karena merasa ayahnya tidak punya perhatian kepadanya. Ismail alaihissalam, tidak berapa kali Ibrahim mengurusnya,
secara langsung. Tetapi bukankah doa Ibrahim selalu menyertainya? Bukankah doa Ibrahim siang malam dikirimkan, disampaikan kepada yang maha mengabulkan doa, yang maha memelihara istri dan anak? Dakwah Ibrahim, kebaikan dan barakahnya. Mungkin seorang berdakwah di tempat sana, keberkahannya lahir di sini. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah awal kali di Mekah ditolak, akhirnya keberkahannya diambil oleh orang-orang Yathrib. Al-Madinatul Munawwarah, Al-Madinatul Tayyibatul Tayyibah, innaha tabah bi barakatillah thumma bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, bukan apa yang menurut pendapatmu. Lihat, diperintahkan kepadamu. Sebab Ibrahim tak mungkin berpendapat ingin menyembelih anaknya. Kalau dipulangkan kepada pendapat Ibrahim, Ibrahim akan mencari 1000 celah, akan mencari beribu alasan. Kalau bisa ya Allah, janganlah anak satu-satunya. Seperti banyaknya alasan kita yang lemah-lemah imannya. Masih banyak, tetapi masih tawar-menawar. Padahal Ibrahim hanya punya satu, dan itu anak. Tidak ada akal waras yang mau menyembelih anaknya. Tetapi karena ini perintah, walaupun di luar logika, tidak mampu dijelaskan dengan retorika, hanya mampu dijelaskan dengan bukti nyata sebuah cinta yang tidak ada batasnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Singkat cerita, sang ibu pun tidak goyah. Ayah tegar, anak sabar, ibu mendukung. Karena mereka tahu bahwa kalau Allah yansurkumullah fala ghaliba lakum, Allah bila membantu, dia tak akan ada yang mengalahkan. Wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min dunih, tapi kalau Allah yang hina dan rendahkan, tidak ada yang bisa membantu kita selainnya. Sekali lagi, Ibrahim dengan senang hati dan ikhlas. Semoga kita hari ini juga dengan senang hati dan ikhlas melepas sebagian kecil dari apa yang Allah beri kepada kita dalam bentuk al-udhiyah. Tibu biha nafsah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Saya tidak ingin panjang-panjang, dan semua sudah panjang. Akhirnya kaum muslimin, Ibrahim pun lulus lagi. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, ya Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah yang kau dapat dari ini. Lalu Allah katakan wa fadainahu bi zibhin azim, lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar. Wa taraknahu fil akhirin, dan syariat inilah yang senantiasa dilakukan di generasi-generasi setelahnya, sehingga Ibrahim mubarak. Dalam ibadah terbesar kita, sentiasa kita menyebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina
Allahumma jannibna an na'budal asnam. Allahumma ja'alna min ibadikal muwahhidin. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma taqabbal minna 'idana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna adahiyana. Allahumma taqabbal minna sadaqatina. Allahumma taqabbal minna ta'atina ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal min hujjaj baitikal haram. Allahumma taqabbal min hujjaj baitikal haram. Allahumma waffiqhum lil amali bi kitabik wa ittiba'i sunnati nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعلنا عبادك متعاونين متآخين متراحمين يا رب العالمين. اللهم ازرع في قلوبنا حبة. اللهم اجعل في قلوبنا حبا لإخواننا المسلمين ولأخواتنا المسلمات. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اهد ضالنا. اللهم اهد ضالنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. لا حول ولا قوة إلا بك. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah zikir pada hari-hari ini dan hari-hari tasyrik, karena al-yawmun nahar wa ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Sesungguhnya hari nahar dan hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallah bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk la ilaha illa ghairuk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.